Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deva Korina dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu materi pembelajaran biologi yang bertemakan keanekaragaman hayati. Pada materi pembelajaran yang bertemakan keanekaragaman hayati ini menggunakan model pembelajaran terpadu atau integrated learning dengan teori belajar konstruksi fisik. Adapun tujuan dari pembelajaran ini diantaranya adalah yang pertama, meningkatkan pemahaman dari konsep yang telah dipelajari secara lebih bermakna. Yang kedua, mengembangkan keterampilan dalam menemukan, mengolah, dan memanfaatkan informasi yang telah didapatkan. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan keterampilan sosial seperti kerjasama dan juga toleransi. Sekian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning class, selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Baik, dipersilahkan untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, pada kesempatan kali ini, adakah yang tahu kira-kira kita akan membahas tentang apa? Ya, betul. Jadi pada hari ini kita akan membahas terkait dengan makhluk hidup, yaitu keanekaragaman hayati. Baik, sistem pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan sedikit pemaparan terkait dengan keanekaragaman hayati. Lalu kemudian dari anak-anak setelah itu akan membuat kelompok yang berisikan 3-4 orang untuk mendiskusikan terkait dengan materi kita pada hari ini. Kira-kira apakah ada yang bisa nih menjelaskan apa itu pengertian dari keanekaragaman hayati? Jadi, keanekaragaman hayati terdiri dari dua kata. Yang pertama, keanekaragaman, dan yang kedua adalah hayati. Jadi, keanekaragaman sendiri dapat diartikan sebagai keberagaman atau bervariasi. Sedangkan hayati dapat diartikan sebagai hidup. Nah, dalam konteks keanekaragaman hayati, hayati ini adalah makhluk hidup. Jadi, apabila disatukan antara keanekaragaman dan hayati dapat diartikan sebagai keberagaman dari suatu makhluk hidup atau organisme. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari keanekaragaman hayati, selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam keanekaragaman hayati. Kira-kira ada yang tahu gak nih macam-macam dari keanekaragaman hayati? Nah, jadi keanekaragaman hayati itu dapat terdiri dari satu kata, yaitu gesek. Gesek sendiri merupakan kepanjangan dari kata gen, spesies, dan ekosistem. Kira-kira dari ketiganya apakah ada yang bisa membedakan nih dari macam-macam keanekaragaman hayati itu sendiri? Mari kita bahas bersama-sama perbedaan ketiganya ya. Baik, kita mulai dari keanekaragaman hayati yang paling rendah ya, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen. Jadi, keanekaragaman hayati tingkat gen adalah variasi atau perbedaan gen pada satu jenis atau spesies makhluk hidup. Nah, kira-kira contohnya apa ya? Contohnya bisa kita lihat di sekitar kita, yaitu contohnya adalah pohon mangga. Nah, pohon mangga ini pasti berbeda-beda ya, seperti yang kita telah ketahui. Ada mangga Indramayu, mangga
mana lagi, mangga harum manis, dan masih banyak macam-macam yang lainnya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen yang ada pada satu jenis, yaitu mangga. Jadi, keanekaragaman hayati tingkat gen ini dikendalikan oleh gen yang berada di dalam kromosom yang ada pada setiap makhluk hidup atau organisme. Nah, kromosom ini diwariskan oleh kedua induknya melalui pewarisan sifat. Nah, selanjutnya kita masuk pada tingkat keanekaragaman hayati yang lebih tinggi, yaitu keanekaragaman hayati tingkat spesies. Nah, keanekaragaman hayati tingkat spesies adalah variasi atau perbedaan spesies yang terjadi di dalam suatu komunitas atau kelompok yang ada pada makhluk hidup di suatu tempat. Nah, contohnya itu misalnya nih, kita lihat di perkarangan rumah atau di sekitar halaman sekolah terdapat beberapa spesies tumbuhan ataupun hewan. Misalnya ada rumput, ada semut, kemudian ada lagi ayam, ada kucing, ada kelinci, dan masih banyak lagi. Jadi, keanekaragaman hayati tingkat spesies ini adalah di suatu tempat ada beragam spesies. Nah, itu adalah salah satu contoh dari keanekaragaman hayati tingkat spesies. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tingkat keanekaragaman hayati yang paling tinggi, yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ini terbentuk karena berbagai jenis spesies menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lalu terjadilah hubungan saling mempengaruhi antar spesies. Nah, kira-kira keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ini macam-macamnya apa saja ya? Ada yang di danau, ada yang di sungai, ada yang di rawa, ada yang di hutan, ada yang di terumbu karang, dan masih banyak lagi. Nah, salah satu contohnya bisa kita lihat di hutan hujan tropis. Ada harimau, ada babi hutan, kemudian ada juga ular, ada tumbuhan paku-pakuan, dan masih banyak lagi. Baik, cukup sekian pemaparan dari Ibu. Alhamdulillah, materi keanekaragaman hayati ini telah selesai. Namun setelah ini diharapkan anak-anak membuat kelompok yang terdiri dari 3-4 orang anak, di mana kelompok ini akan mendiskusikan terkait dengan keanekaragaman hayati, baik itu tingkat gen, spesies, ataupun ekosistem yang ada di sekitar rumah ataupun di sekitar sekolah. Nah, kemudian setelah sudah mengetahui tingkat keanekaragaman hayati dari rumah ataupun sekolah, bisa dibuat dalam bentuk poster. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang kita pelajari sama-sama dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.